Shalom saudara dalam Tuhan, puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Dan saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut pembahasan di video ini, mari kita terlebih dahulu melihat cuplikan video yang berikut. Israel mengumumkan status siaga perang. Status ini diberlakukan untuk pertama kalinya sejak Perang 6 Hari tahun 1967. Kembali bersama saya, Nanda Lorenza. Pada Sabtu 7 Oktober 2023, Hamas secara mengejutkan melakukan serangan di sepanjang perbatasan selatan Israel. Serangan diawali dengan peluncuran ribuan roket dari jalur Gaza yang menyerang area-area Israel, yang kemudian diikuti dengan invasi ribuan pejuang Hamas. Salah satunya invasi ke kota Sderot di Israel Selatan. Pemimpin sayap militer Hamas mengumumkan dimulainya operasi Badai Al-Aqsa per 12 Oktober 2023 saja. Korban tewas dari pihak Israel sudah mencapai 1.200 jiwa dan 2.700 orang mengalami luka, baik dari pihak sipil maupun militer. Bahkan ada laporan tentang banyaknya pihak sipil dan militer Israel yang menjadi tawanan Hamas. Untuk meresponi hal ini, Israel langsung melakukan serangan balasan ke jalur Gaza guna menghancurkan kantong-kantong perlawanan Hamas melalui sebuah operasi yang dinamai Operasi Pedang Besi. Utamanya untuk menetralisir ancaman roket yang terus diluncurkan dari jalur Gaza. Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Israel mengklaim telah menewaskan 1.000 penyusup dari kelompok Hamas. Sayangnya, serangan Israel pun menyebabkan korban sipil dari rakyat Palestina, yaitu sebanyak lebih dari 900 orang tewas di jalur Gaza dan 19 orang tewas di tepi barat. Belum lagi mereka yang mengalami luka akibat serangan Israel. Serangan balasan dari pihak Israel belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti hingga Hamas dihancurkan sepenuhnya. Sejauh ini, Israel sudah memobilisasi 300.000 tentara dan mengaktifkan ratusan ribu tentara cadangan guna merespon serangan Hamas serta menetralisir ancaman serangan yang mengintai dari pihak Hizbullah yang siap menyerang Israel dari Lebanon Selatan. Bahkan, Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel sudah mengirimkan grup kapal induk ke Laut Mediterania guna mengantisipasi ancaman pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi pelik di jalur Gaza. Berbagai negara di dunia menyatakan keprihatinannya atas situasi yang berkembang. Indonesia melalui Presiden Joko Widodo mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Indonesia mendesak agar perang dan tindakan kekerasan segera dihentikan untuk menghindari semakin bertambahnya korban manusia dan hancurnya harta benda. Konflik Israel dan Palestina yang terjadi selama puluhan tahun tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Bagaimanapun tidak ada pemenang sesungguhnya atas sebuah konflik. Menjadi doa kita semua agar konflik antara Israel dan Palestina dapat segera mereda dan perselisihan yang timbul dapat segera menemui titik temu. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Dan ayat firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kita di kesempatan ini di dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat 2 dan seterusnya. Firman Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak merembukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh?
Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Jangan percaya kepada pemerasan. Jangan menaruh harapan yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan saudara dalam Tuhan, semoga ayat ini memberkati kita, mengingatkan kita bahwa hanya dekat Allah saja ada ketenangan, ya. Hanya bersama Tuhan ada kemenangan, saudara dalam Tuhan, ya. Dan di luar Tuhan tidak ada ketenangan dan tidak ada kemenangan, ya. Bersama Tuhan kita pasti menang, kita pasti bisa. Terlebih kita dikuatkan dan dimampukan untuk melewati hari-hari kita, ya. Hari-hari ini banyak persoalan, banyak masalah, banyak tantangan, banyak rintangan, tapi ketika kita berserah kepada Tuhan, apalagi kita bersandar kepada Tuhan dan menyerahkan persoalan ini kepada Tuhan, mempercayakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita, maka yakinlah di waktunya Tuhan, Tuhan pasti bertindak atas kita dan kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Dan dalam Tuhan, kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.